berlangsung, Indonesia telah melakukan berbagai upaya pembangunan, dimulai dari stasiun kereta api, bandara, hingga gedung ikonik di Indonesia. Tapi apakah kalian tahu jika pembangunan ini tidak hanya berbentuk infrastruktur? Langsung saja simak video berikut ini. Pada masa pemerintahan Orde Lama, tahun 1945 adalah masa revolusi fisik dan juga demokrasi parlementer. Periode awal kemerdekaan ditandai oleh perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sentralisasi kekuasaan di tangan presiden dengan ketentuan KNIP dan sistem pemerintahan awal yang cenderung presidensial. Lalu berlanjut ke era demokrasi liberal. Pada tahun 1950 hingga 1959 adalah periode Orde Lama yang menganut sistem parlementer berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, di mana kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab pada parlemen atau DPR. Demokrasi terpimpin pada tahun 1959 hingga 1966. Sistem politik di Indonesia pada tahun itu di bawah naungan Presiden Soekarno yang menggantikan demokrasi liberal karena dianggap tidak sesuai dengan kekuasaan terpusat pada presiden untuk stabilitas. Hal itu juga berhubungan dengan sistem politik di Indonesia di bawah Presiden Soekarno yang memusatkan kekuasaan pada presiden, menandai berakhirnya demokrasi parlementer pasca dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang memuncak pada peristiwa G30 SPKI yang mengawali Orde Baru. Peran presiden yang sangat dominan pada masa Orde Lama adalah IR Soekarno, merupakan presiden pertama Indonesia yang memimpin melalui berbagai sistem pemerintahan seperti presidensial, parlementer, hingga demokrasi terpimpin. Memasuki proses pembangunan Orde Lama, terdapat 5 faktor penting dalam proses pembangunan ini. Yang pertama adalah industrialisasi. Soekarno berencana menjadikan Indonesia sebagai negara industri yang maju. Dengan itu, pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan asing dan membangun besar seperti pabrik baja dan pabrik semen untuk mendukung industrialisasi tersebut. Yang kedua adalah infrastruktur. Pemerintahan juga membangun berbagai infrastruktur penting seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan juga bandara dengan tujuan untuk meningkatkan konektivitas antar berbagai pulau di Indonesia. Yang ketiga yakni program YAM. Soekarno meluncurkan program sosial untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti program pemberantasan buta huruf, pertanian, dan juga kesehatan. Yang keempat yakni nasionalisasi. Salah satu langkah penting yaitu nasionalisasi perusahaan asing yang bertujuan agar Indonesia tidak bergantung pada perusahaan asing dan ekonomi Indonesia lebih berdaulat. Yang terakhir adalah politik eksternal. Soekarno mendukung negara-negara berkembang dan ikut serta dalam konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 untuk memperjuangkan kemerdekaan negara lain dan solidaritas antar negara berkembang. Pada saat pembangunan penting masa Orde Lama, terdapat beberapa proyek maupun infrastruktur pada masa kepemimpinan IR Soekarno yang terdiri dari proyek mercusuar Orde Lama yang memiliki tujuan untuk meningkatkan citra Indonesia di mata dunia serta mendukung diplomasi dan juga mempersiapkan acara internasional. Selanjutnya terdapat proyek Gedung Konevo. Gedung Konevo merupakan nama awal dari Gedung Nusantara, DPR, MPR, DPD RI di Jakarta yang dibangun berdasarkan gagasan Presiden Soekarno pada tahun 1965. Selain itu terdapat beberapa bangunan ikonik di Indonesia pada saat pemerintahan IR Soekarno. Yang pertama adalah Monumen Nasional atau bisa kita sebut sebagai Monas, dibangun pada tanggal 17 Agustus 1961 dan diresmikan serta dibuka untuk umum pada 12 Juli 1975. Monas juga mencerminkan visi Presiden Soekarno yang ingin memperlihatkan Indonesia sebagai negara yang kuat dan juga merdeka. Yang kedua yakni Gelora Bung Karno yang dibangun untuk menyelenggarakan Asian Games keempat pada tahun 1962 dan menjadi simbol kekuatan dalam prestasi Indonesia di bidang olahraga. Yang ketiga ada Universitas Indonesia yang dibangun pada tahun 1849 dan diresmikan pada tahun 1950 untuk memajukan pendidikan tinggi di Indonesia dan diharapkan bisa menjadi pusat pendidikan yang modern
dan juga berkualitas. Terdapat juga Bandara Soekarno-Hatta yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas Indonesia ke dunia internasional dan mendukung perdagangan dan pariwisata, juga menjadi simbol bahwa Indonesia ingin lebih terhubung dengan negara-negara lain. Tidak hanya itu, pembangunan penting pada masa Orde Lama juga terdapat jalan raya panjang, pembangunan industri, peningkatan infrastruktur perkotaan, dan juga pabrik semen Gresik. Pada saat kebijakan ekonomi terdapat masalah inflasi pada hiperinflasi ekstrim akibat adanya kebijakan ekonomi terpimpin yang ambisius, seperti pembiayaan proyek mercusuar besar-besaran tanpa diimbangi pendapatan dan pencetakan uang masif. Dalam hal itu, jika memicu krisis ekonomi yang ditandai oleh hiperinflasi ekstrim yang mencapai 635% pada tahun 1966 dan membuat nilai tukar rupiah merosot hingga melambungnya harga kebutuhan pokok. Dalam kebijakan politik terdapat konsep NASCOM, yakni gagasan politik Soekarno pada masa Orde Lama untuk menyatukan 3 kekuatan besar di Indonesia pada golongan nasionalis, agamis, dan juga komunis. Juga terdapat penetapan demokrasi terpimpin di era Orde Lama yang terjadi pada tahun 1959 hingga 1966 yang ditetapkan melalui dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante yang berlaku kembali dalam UUD 1945 untuk membentuk MPRS dan DPRS. Terdapat juga kebijakan luar negeri. Yang pertama, kebijakan luar negeri bebas aktif. Indonesia menjalankan politik di luar negeri bebas aktif yang berarti tidak memihak blok barat maupun blok timur, tapi tetap aktif dalam hubungan internasional. Yang kedua adalah konfrontasi Malaysia yang terjadi karena Indonesia menolak pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap sebagai bentuk neokolonialisme Inggris. Dan yang ketiga yakni poros Jakarta, Beijing, dan Pyongyang. Pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia menjadi hubungan erat dengan Tiongkok dan juga Korea Utara. Memasuki peristiwa penting pada masa Orde Lama. Pertama, yakni dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Lalu, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Lalu juga terdapat pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Selain itu juga terdapat Tritura, yakni tuntutan rakyat yang berisikan bubarkan PKI, bersihkan Kabinet Dwikora G30S, dan turunkan harga. Hingga Permesta atau gerakan militer dan politik di Indonesia Timur pada tahun 1957 hingga 1961. Dan yang terakhir yakni peristiwa G30S pada tahun 1965. Dampak positif yang terdapat yakni penguatan identitas nasional, lalu penyelesaian Irian Barat, dasar demokrasi terpimpin, semangat revolusi, dan juga pembentukan lembaga negara. Selain itu juga dampak negatif yang pertama yakni ekonomi terpuruk, lalu sentralisasi kekuasaan, konflik ideologi, ketidakstabilan sosial, dan yang terakhir kebijakan luar negeri. Memasuki akhir Orde Lama, terdapat penyebab dari runtuhnya masa Orde Lama. Yang pertama, peristiwa G30S PKI. Yang kedua, ketidakstabilan politik dan juga ekonomi. Ketiga, demonstrasi mahasiswa. Dan yang keempat, menurunnya wibawa dan kekuasaan Presiden Soekarno. Dilanjut dengan munculnya Orde Baru setelah Orde Lama yang dipicu oleh ketidakstabilan politik pasca G30S PKI yang ditandai dengan dikeluarkannya surat pemerintah 11 Maret atau Super Semar pada tanggal 11 Maret 1966 yang memberikan mandat kepada Jenderal Soeharto untuk memulihkan keamanan dan kestabilan, juga berakhirnya masa kepemimpinan Soekarno pada tahun 1967. Sekian video pembahasan terkait pembangunan Indonesia di masa Orde Lama pada kepemimpinan IR Soekarno. Semoga materi ini dapat menambah pengetahuan dan juga ilmu bagi teman-teman semua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa dan terima kasih.